Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hal-hal yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana atau apa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita sampaikan bahwa pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat tersebut selama tidak menyelisihi syariat, ya, selama tidak menyelisihi syariat. Dan dulu sudah kita bahas pakaian-pakaian yang menyelisihi syariat di awal pertemuan atau di awal bab, khususnya berkaitan dengan muqaddimah-muqaddimahnya. Kita baca hadis nomor 62, masih berkaitan dengan pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullahu taala berkata, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisham bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata. Berarti riwayat ini sampai kepada Anas bin Malik, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun itu. Qala, dia bercerita, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul hibarah. Kata Anas, pakaian yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk dipakai adalah hibarah, pakaian hibarah. Hibarah itu
pakaian khas Yaman ya, ciri pakaian Yaman ini biasanya bergaris-garis tuh. Garis hitam, garis merah, garis putih begitu. Itu hibarah. Tapi hibarah ini penting untuk dibaca penjelasannya. Kata pensyarah kitab ini hafizahullah, hibarah adalah pakaian yang terbuat dari kapas atau rami yang dihias. Tahbir di sini artinya menjadikan hibarah, artinya memperindah atau menghias. Jadi baju itu ada hiasan ya. Kalau bahasa kita apa Pak? Kalau kita bordiran gitu Pak. Bordiran itu. Ada kan jubah-jubah yang bordir-bordir itu ya. Ah itu. Itu namanya tahbir, menghias baju itu. Oleh sebab itu hibarah harus terdiri dari jahitan yang dihias. Jadi hibarah itu selalu identik dengan jahitan-jahitan yang dihias tadi itu. Bordiran lah bahasa kita. Begitu. Dalam hal ini berkaitan dengan warna. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, kitab yang masyhur ya, yaitu karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia berkata, warna pakaian yang paling beliau senangi adalah warna putih dan hibarah. Maksudnya adalah, kata beliau, jubah warna putih murni atau hibarah, yaitu jubah yang bercorak garis. Nah, garis tadi itu, garis. Misalnya ada yang berwarna hitam dan putih atau hitam dan merah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, itulah pakaian yang disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hibarah, termasuk warna putih. Dan ini sudah ma'ruf ya, ma'ruf bahwa pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Ya, putih. Sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 63. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abdur Razzaq bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya ia berkata, aku pernah ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan hullah berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seakan-akan aku melihat betisnya yang bercahaya. Qala Sufyan berkata, uraha hibarah. Aku berpendapat jubah tersebut adalah hibarah. Istilah-istilah yang bagi kita ya asing gitu ya, istilah-istilah ini. Karena memang bahasa Arab ya, kita orang Indonesia ya, ini bahasa Arab. Abu Juhaifah atau perkataan Abu Juhaifah, Nabi SAW sedang mengenakan hullah berwarna merah. Hullah berwarna merah. Hullah adalah sebutan untuk pakaian yang terdiri dari dua potongan. Seperti izar. Izar itu sarung atau pakaian bagian bawah, izar itu. Dan rida, pakaian atau selimut atas. Jadi bagian bawah juga bagian atas. Ya kayak kita ini, baju koko sarung. Namanya hullah. Ya. Sedangkan hullah yang berwarna merah
sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah dua kain bergaris merah dan hitam dari Yaman, bukan berwarna merah murni. Jadi hullah hamra, yaitu hullah merah, itu artinya nggak polos merah banget jreng begitu, enggak. Karena itu dilarang kan ya, dilarang warna merah jreng, itu dilarang. Dan nggak mungkin Nabi memakai pakaian seperti itu. Makanya dimaksud dengan hullah di sini adalah tadi itu, kain bergaris merah dan hitam. Jadi ada variasinya gitu, merah hitam. Atau tadi sebelumnya hibaroh tadi itu, ya, hibaroh putih atau hitam, ya, hitam dan putih, hitam dan merah, itu termasuk ini hullah, ini hullah. Dan itulah yang pernah dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat tadi itu, seakan-akan aku melihat betisnya yang bercahaya, menunjukkan waktu itu betisnya kelihatan. Berarti menunjukkan waktu itu beliau tidak isbal, pakaian beliau begitu. Jadi pertengahan betis, betisnya kelihatan, berarti kan di atas mata kaki kan bajunya. Iya. Karena isbal itu pakainya dilarang, menyelisih syariat. Isbal itu, sebagaimana dulu sudah kita jelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor berapa nih? Berapa? 64 ya. 64. Haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara bin Azib qala. Dia berkata, hadits ini sampai kepada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullati hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi." Al-Bara bin Azib bercerita, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan. Insyaallah ya. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih tampan ketika mengenakan hullah berwarna merah dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti pengakuan Anas, dan memang itu sahih, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian seperti itu, yaitu hullah merah tadi itu, atasan dan bawahan, dan bergaris-garis hitam dan merah, itu beliau sangat tampan sekali, cakep, ya, cakep sekali. Dan memang seperti itu, dulu sudah kita jelaskan tentang wajah Rasul itu, ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana pipinya, hidungnya, dan seterusnya. Giginya seperti apa, dulu sudah kita bahas. Indah sekali, apalagi pakaian yang seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah. Kemudian kata Anas, pada waktu itu jummah beliau hampir menyentuh kedua pundak beliau. Panjang rambutnya waktu itu kan, panjang sampai ke telinga itu. Apalagi beliau minyakin, kemudian sisir, udah diminyakin kemudian disisir, terus pakai baju itu, Masya Allah. Itu yang dikatakan oleh Anas. Dan pada waktu itu jummah beliau hampir menyentuh kedua pundak beliau. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 65. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Ubaidullah
ibn Iyad an abihi an Abi Rimsah qala. Hadis ini sampai kepada Abi Rimsah qala, dia bercerita, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai dua kain berwarna hijau. Dua kain berwarna hijau. Artinya kata penjabar kitab ini, hijau di sini hijau tidak murni. Hijau tidak murni, sebagaimana tadi itu merah tidak murni, ini hijau tidak murni kata beliau. Maksudnya adalah warna hijau dengan garis corak warna-warna yang lainnya. Mungkin hijau sama merah, hijau sama hitam, begitu. Ya, Masya Allah. Karena hijau murni, maka tidak disebut kain Yaman. Karena Yaman, kain Yaman identik dengan garis-garis tadi itu. Masya Allah ya. Dan kain Yaman itu bercorak-corak ya, bercorak-corak. Berarti itulah warna-warna yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Kadang merah, kadang hijau, garis-garis ini, garis-garis itu. Berarti banyak ini dipakai beliau ya, banyak. Tapi kita lanjutkan. Hadis nomor 66. Haddatsana Haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan al-Ambari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah qalat. Ini sampai kepada Qailah binti Makhramah qalat, dia berkata, bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'farani wa qad nafadathu wa fil hadithi qissatun tawilah. Aku pernah melihat Nabi SAW sedang memakai asmal mulayyatain yang diberi parfum za'faron, dan asmal tersebut mengalahkan warna za'faron. Dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang ya, yang panjang. Ini penggalan hadis. Apa yang dimaksud dengan asmal itu ya? Asmal jamak dari samal, seperti asbab adalah bentuk jamak dari sabab. Samal adalah jubah yang usang. Jubah itu jubah yang sudah usang, berarti tidak baru lagi. Saking seringnya dipakai dan saking lamanya, saking seperti itu, sampai seperti itu. Itu pakaian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu samal ya, samal. Jadi samal itu jubah yang sudah usang. Berarti beliau pakai jubah. Dulu sudah kita bahas gamis ya kan, komis, kemudian atasan, bawahan, kemudian kayak jas itu. Nah, ini samal, ini jubah yang usang. Berarti jubah. Mulayyatain artinya apa di sini? Kata penjabar kitab ini, hafizahullah, mula'ah. Perkataannya mulayyatain adalah bentuk musanna atau ganda dari kata mulayyah.
Mulayyah adalah bentuk tasghir dari mula'ah. Mula'ah adalah sebutan untuk semua jubah yang masing-masing bagiannya digabung tanpa jahitan. Apa ini? Ada begitu, Pak? Sehingga semuanya ditenun sekaligus. Jadi langsung nggak dijahit ya. Memang dari sononya begitu. Udah dari awal bikinan memang dibikin itu gitu, nggak dijahit-jahit. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab Al-Qamus. Itulah pakaian yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu asmal mulayyatain. Ya, jubah yang sudah usang ya, tanpa jahitan. Kalau mulayyatain itu tanpa jahitan. Yang penting adalah beliau pernah memakai jubah, begitu kan, jubah. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 67. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Hadis ini sampai kepada Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil bayadi minas thiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpakaian berwarna putih. Hendaklah pakaian putih tersebut dikenakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kalian. Dan jadikanlah kain putih tersebut sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Masya Allah, warna pakaian yang paling bagus putih semasa kita hidup dan semasa kita meninggal dunia. Itu kain kafan. Bukan berarti nggak boleh selain putih, boleh selain putih ya. Tapi yang paling bagus adalah putih. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian kalian. Ya, Masya Allah. Berarti pakaian yang biasa beliau pakai itu juga berwarna putih, karena beliau menganjurkan untuk berpakaian warna tersebut, yaitu warna putih. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa kenapa warna putih itu warna yang paling bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innaha atharu wa atyab. Sesungguhnya warna putih itu lebih suci dan lebih baik. Athar lebih suci, lebih bersih. Kalau dicuci itu sedikit apapun itu kotoran akan kelihatan kan gitu. Berbeda dengan warna-warna yang lain. Bahkan disebutkan oleh Abu Dzar, ya, oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai jubah berwarna putih. Taib. Hadis berikutnya semakna dengan hadis sebelumnya, hadis 67. Sekarang hadis nomor 68. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub
Hadits ini sampai kepada Samurah bin Jundub, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu al-bayad, pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini perintah Rasul. Perintah di sini tidak menunjukkan wajib, ya. Kenapa? Memang pada asalnya perintah itu menunjukkan apa, Pak? Wajib. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum asal itu, maka kembali kepada asal wajib. Tapi kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum asal itu, maka berubah hukum, tidak menjadi wajib. Yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk memakai pakaian putih, perintah itu tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi juga pernah memakai pakaian selain warna putih. Kayak tadi itu, merah, hijau, hitam, garis-garis ini berarti tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan afdholiyah saja. Ya. Sabda Nabi SAW, pakailah pakaian yang berwarna putih. Tentu panggilan ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Untuk laki-laki. Sesungguhnya pakaian warna putih itu lebih suci dan lebih baik. Juga pakaikanlah jenazah-jenazah kalian dengannya, dengan warna putih. Masya Allah, ya. Jadi sifat-sifat warna putih kenapa itu bagus? Karena dia itu lebih suci dan lebih baik. Suci karena tadi kalau kelihatan kotor itu kelihatan gitu loh. Kalau kurang bersih kelihatan kurang bersih. Sehingga maksimal kebersihan warna putih tersebut. Bahkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memilih pakaian berwarna putih daripada warna lainnya. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini doa apa nih, akhi? Iftitah, ya, dan doa untuk jenazah itu, ya, si mayit. Allahumma naqqini minal khotoya, ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Berarti kalau nyuci baju putih itu kan Masya Allah, oh ini masih ada ini nih, masih kotor dikit, cuci lagi. Ini masih ada noda, cuci lagi. Sampai benar-benar bersih. Sebagaimana dosa-dosa itu bersih seperti pakaian putih itu. Tidak ada sedikit pun kotoran-kotorannya. Maka dari sinilah menunjukkan bahwa Nabi SAW memilih pakaian yang berwarna putih dan lebih disukai oleh beliau, dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada orang-orang kafir gitu, musyrikin Quraisy khususnya, mengagumi begitu, mengagumi, memuji ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun mereka tidak memuji dari wajah dan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy sangat mengagumi pada hakikatnya. Pada hakikatnya mereka mengagumi akhlak Rasulullah SAW, mengagumi kemuliaan budi pekerti beliau SAW, dan itu tidak diragukan lagi. Bahkan akhlak beliau
budi pekerti beliau oleh sahabat-sahabat beliau dan musuh-musuh beliau. Dan itu menunjukkan tidak menutup kemungkinan mereka juga memuji ketampanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah diungkapkan dengan kata-kata atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi secara fitrah, tabiat manusia, meskipun dia itu kafir, meskipun dia muslim, tetap dia akan mengagumi ketampanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kebencian mereka kepada apa-apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka menutupi itu semuanya. Ya, mereka menutupi itu semuanya. Kenapa? Karena ini dalam keadaan perang, istilahnya kan begitu. Dalam keadaan perang, dalam keadaan memusuhi dan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiksa dan membunuh Nabi. Dalam momen seperti ini gak mungkin mereka itu memuji dengan lisan mereka akan bagusnya fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara manusiawi dan apa-apa yang ada di dalam hati mereka, tentu mereka ta'ajub dan terpesona dengan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit dari para sahabat yang hanya melihat wajah Rasul saja mereka masuk Islam. Kisah yang sangat masyhur yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tokoh Yahudi. Kan gitu Pak ya? Tokoh Yahudi. Ketika Nabi SAW datang hijrah ke Madinah dan telah tersebar bahwa Muhammad akan datang ke Madinah. Sedangkan musuh-musuh Islam selalu wah Muhammad itu begini dengan celaan-celaan yang luar biasa. Tetapi ketika Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi, dikenal oleh orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah, ketika melihat wajah Rasul itu langsung terpesona. Ya, yang tersebar di masyarakat bahwa Nabi itu kadzab, pembohong, pendusta, tukang sihir dan yang lainnya kan begitu ya. Tapi Abdullah bin Salam ketika melihat langsung wajah beliau itu langsung terpesona. Kurang lebih kata Abdullah bin Salam, gak mungkin wajah seperti ini kok wajah pembohong, pendusta, ini, gak mungkin. Langsung saat itu juga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dari sekian banyak ya kisah bagaimana orang-orang kafir dulu masuk Islam karena melihat wajah beliau, melihat akhlak beliau, kesempurnaan akhlak beliau dan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara apalagi orang-orang yang dari kecil ya, orang-orang yang hidup bersama Nabi di lingkungan waktu itu, tentu mereka melihat, tahu akan fisik Nabi, kemudian tahu akan akhlak Nabi, tapi mereka tutup-tutupi itu. Tapi dari hatinya mereka tahu itu, bahwa beliau itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bissawab. Makanya dari sini berbeda para ulama tentang mana yang lebih tampan ya, Nabi Yusuf atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 69. Haddatsana Ahmad bin Mani'. Qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyata qalat. Hadis ini sampai kepada Aisyah, ibunda kita, istri Nabi SAW yang namanya Aisyah. Dia bercerita,
Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mir'un min sya'arin aswad. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu pagi. Yaitu pagi-pagi banget, isuk jemun. Beliau memakai mirt dari bulu hitam, sya'arin aswad, dari bulu hitam. Mirt, mirt ini perkataan Aisyah, beliau memakai mirt dari bulu hitam. Mirt adalah kain lebar yang digunakan untuk pakaian bawah. Kayak apa ini? Sarung. Beliau berarti pakai itu. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Itu namanya mirt. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 70. Haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan doyiqotal kummaini. Nabi pernah memakai jubah rumiyah. Jubah rumiyah, rumiyah Romawi. Jubah rumiyah. Yang kedua, lengan bajunya itu sempit. Pernah lihat orang-orang Romawi kalau pakai jubah kan begitu. Ini sempit itu kan. Ini lebar. Nabi pernah memakai itu. Masya Allah ya. Jadi Nabi SAW pernah memakai jubah rumiyah. Yang kedua, lengan bajunya sempit. Tapi ini penjelasan. Penulis menutup pembahasan bab ini dengan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi SAW pernah memakai jubah rumiyah, pakaian yang berasal dari negara Romawi. Jubah adalah sejenis pakaian yang dikenakan sebagai pakaian luar dari gamis. Perkataan Al-Mughirah yang kedua, lengan bajunya sempit. Lengan baju adalah tempat memasukkan tangan, ini sempit. Seperti itu. Tapi kesimpulannya ini, penjabar kitab ini menyimpulkan dari semua hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, dengan ini penulis telah selesai membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pakaian Nabi SAW, dan dapat diambil kesimpulan dari judul bab ini dan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis bahwa pakaian Nabi SAW itu bermacam-macam. Bukan banyak ya, tapi bermacam-macam. Kalau antum kan bermacam-macam dan banyak. Pakaian Nabi itu sedikit.
Jangan dibayangkan seperti kita, enggak, sedikit. Tapi bermacam-macam. Ya, taib. Kata beliau hafizahullah, beliau memakai pakaian bawah. Pernah memakai pakaian bawah itu sarung, pernah. Dan rida, selendang atau pakaian atas. Memakai kisah yaitu jas atau jubah. Memakai gamis. Dan pakaian-pakaian jenis lainnya. Ini menunjukkan bahwa masalah pakaian adalah masalah yang longgar. Artinya boleh kita berpakaian apa saja, warna apa saja, bentuk apa saja, dari mana saja, monggo silakan. Syaratnya tadi itu tidak menyelisihi syariat. Begitu ya, Masya Allah. Dan hukum asal tentang pakaian adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya pakaian laki-laki yang isbal, pakaian kebesaran. Kebesaran itu syuhro, dulu sudah kita bahas, ya. Pakaian dari sutra, pakaian yang dicelup warna merah atau pakaian yang yang dicelup warna merah jreng, itu nggak boleh. Jreng ya, jreng, nggak ada campuran warna lain, itu juga nggak boleh. Atau pakaian yang menyerupai pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka semua ini menyelisih syariat dan tidak boleh dipakai. Kata beliau, adapun pakaian yang tidak terlarang dalam syariat, maka hukum asalnya adalah boleh. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang melarang? Pakai ini, makan ini, siapa yang larang? Kata beliau hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang mengharamkan pakaian-pakaian, makanan-makanan dan minuman-minuman yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya sebagai nikmat dan rahmat darinya. Berarti pada asalnya pakaian pada asalnya boleh, makanan pada asalnya boleh, minuman boleh. Silakan makan apa saja, minum apa saja, berpakaian apa saja, warna apa saja, boleh, silakan, monggo. Kecuali ada dalil yang melarangnya, nah, itu dia kita jauhi. Kata beliau, dan yang ini terakhir, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya. Termasuk yang berhukum asal boleh adalah semua jenis pakaian, dan syariat tidaklah menetapkan yang haram kecuali hanya beberapa jenis saja. Berarti sedikit banget ya, bisa dihitung dengan jari, nggak sampai selesai itu jari, sedikit. Berarti yang boleh itu masya Allah banyak banget. Alhamdulillah, ini nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang diharamkan oleh Allah tadi itu pasti ada mudaratnya, pasti membawa kemudorotan, keburukan untuk orang yang memakainya itu dan untuk yang lainnya. Yang pada asalnya termasuk yang berhukum asal boleh adalah semua jenis pakaian, dan syariat tidaklah menetapkan yang haram kecuali hanya beberapa jenis saja yang pada asalnya adalah untuk menjaga diri manusia dari bahaya dan menjaga agama manusia dan kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah bab 8 tentang
pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.